Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai materi akuntansi keuangan dan kerangka kerja konseptual dengan dosen pengampu yakni Ibu Nyoman Trisna Herawati, SEAK MPD. Sebelumnya, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Niluh Rosid Adila dengan rekan kerja saya yakni Ikomang Irma Puspita, Inengah Putra Jaya Suryanata, Putu Selbita Gea Serima, dan Komang Susmita. Sekarang kita masuk ke materi bab 1 yaitu ruang lingkup akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah proses yang berakhir pada penyusunan laporan keuangan yang keseluruhan yang digunakan oleh pihak-pihak baik di dalam maupun di luar perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa akuntansi keuangan ini sebagai suatu kegiatan pelayanan jasa, yakni menyediakan informasi kuantitatif untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, sebagai suatu disiplin analisis, menentukan kegiatan dan transaksi yang memberikan ciri ekonomi melalui pengukuran, klasifikasi, peringkasan, dan penyajian, serta menyediakan data sedemikian rupa. Nah, yang ketiga adalah sebagai suatu sistem informasi, mengumpulkan dan mengomunikasikan informasi ekonomi tentang suatu perusahaan dan pihak lain. Karakteristik dari akuntansi keuangan terdapat beberapa, yakni yang pertama, understandability atau mudah dipahami. Kualitas penting yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Yang kedua adalah relevan atau sebenarnya. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan memiliki manfaat sesuai dengan tindakan yang akan dilakukan oleh pemakai laporan keuangan. Yang ketiga adalah reliability atau keandalan. Nah, kemampuan suatu informasi untuk menggambarkan secara wajar keadaan yang digambarkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau tidak direkayasa. Nah, yang terakhir adalah comparability atau dapat dipahami. Informasi yang disajikan dapat saling diperbandingkan seperti antar periode maupun antar perusahaan. Saya akan membahas pengaruh faktor lingkungan terhadap akuntansi. Yang pertama, akuntansi mengakui bahwa manusia hidup di dalam dunia yang langka atau terbatas akan sumber. Kedua, akuntansi mengakui bahwa dalam lingkungan masyarakat sumber produktif. Ketiga, akuntansi mengakui bahwa aktivitas ekonomi diperlukan secara terpisah menjadi unit tertentu badan usaha. Keempat, yaitu akuntansi mengakui bahwa dalam perkembangan yang pesat, kompleksitas sistem ekonomi, beberapa pemilik dan investor mempercayakan pengelolaan dan pengendalian atas kekayaan kepada pihak lain. Kelima, yaitu akuntansi mengakui bahwa sumber ekonomi, kewajiban ekonomi, dan residu kepemilikan harus dinyatakan dalam ukuran uang. Etika dalam lingkungan akuntansi keuangan. Pertama, yaitu mengakui situasi etika dan dilema etika, yaitu etika seseorang yang harus dikembangkan dan sensitivitas atau kepekaan seseorang terhadap lainnya membantu dalam mengidentifikasi situasi dan masalah etika. Kedua, yaitu bergerak ke arah penyelesaian etika dengan mengidentifikasi dan menganalisis elemen utama dalam situasi. Ketiga, yaitu identifikasi alternatif dan besar pengaruh setiap alternatif pada berbagai pemangku kepentingan. Keempat, yaitu pilih alternatif terbaik dengan mempertimbangkan seluruh keadaan dan konsekuensi. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia. Yang pertama yaitu prinsip etika, di mana pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada publik, pemakai jasa akuntan, dan rekan. Prinsip ini memandu anggota dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Yang kedua yaitu aturan etika, di mana yang ada menjadi panutan bagi akuntan dan auditor untuk mempertahankan standar etika dan memenuhi kewajiban mereka terhadap masyarakat.
profesi, dan organisasi yang mereka layani. Beberapa bagian kode yang disoroti adalah integritas dan harus jujur dengan transaksi mereka, objektivitas, dan kebebasan dari konflik kepentingan, dan lain-lain. Ketiga yaitu interpretasi aturan etika, di mana dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan aturan etika tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Dan di sini juga saya akan membahas materi bab 2 tentang kerangka konseptual yang mendasari akuntansi keuangan. Kerangka konseptual. Pengertiannya yaitu suatu konstitusi, suatu sistem koheren dari hubungan antara tujuan dan fundamental yang dapat mendorong standar yang konsisten dan menjelaskan sifat, fungsi, dan keterbatasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan, di mana tujuannya yaitu untuk memberikan petunjuk dalam menyelesaikan perselisihan yang meningkat selama proses penyusunan standar, dengan mempersempit pertanyaan, apakah standar telah sesuai dengan kerangka konseptual ataukah tidak? Baik, kemudian materi selanjutnya itu adalah perkembangan kerangka kerja konseptual. Jadi FASB atau Financial Accounting Standard Board atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan sebagai organisasi yang berfungsi untuk menetapkan standar akuntansi keuangan telah menerbitkan 6 Statement of Financial Accounting Concept atau SFAC yang berhubungan dengan pelaporan keuangan suatu entitas bisnis. Yang pertama itu adalah tentang tujuan pelaporan keuangan perusahaan, yaitu menyajikan maksud dan tujuan akuntansi. Kemudian yang kedua ada tentang karakteristik kualitatif informasi akuntansi, menguji karakteristik yang membuat informasi akuntansi keuangan bermanfaat. Kemudian yang ketiga itu adalah elemen-elemen laporan keuangan perusahaan, menyediakan definisi atas sistem laporan keuangan. Kemudian yang keempat ada tentang pengakuan dan pengukuran dalam laporan keuangan perusahaan, membentuk kriteria dasar pengakuan dan pengukuran serta pedoman atas informasi yang secara formal harus dinyatakan dalam laporan keuangan. Kemudian yang kelima adalah tentang elemen-elemen laporan keuangan, menggantikan SFAC nomor 3, elemen laporan keuangan perusahaan yang diperluas lingkupnya mencapai organisasi nirlaba. Kemudian yang terakhir ada tentang penggunaan arus kas dan nilai tunai dalam pengukuran akuntansi, memberikan kerangka kerja bagi para pemakai arus kas masa depan yang diharapkan dan nilai tunai atau nilai sekarang sebagai dasar pengukuran. Selanjutnya, seluruh Statement of Financial Accounting Concept tersebut dapat digambarkan menjadi 3 tingkatan seperti piramid yang bisa dilihat di slide. Yaitu pada tingkatan pertama itu adalah tujuan pokok akuntansi. Jadi tujuan-tujuan dasar mengidentifikasikan maksud dan tujuan akuntansi yang merupakan bagian pembentuk kerangka kerja konseptual. Jadi tujuan laporan keuangan di sini itu harus dapat menyampaikan informasi yang berguna bagi para pengambil keputusan seperti manajer ataupun kreditur. Kemudian yang kedua adalah tingkatan kedua yaitu konsep dasar pelaporan yang membuat tentang karakteristik mutu informasi dan elemen laporan keuangan. Jadi ciri kualitatif yang membuat informasi akuntansi bermanfaat dan definisi elemen-elemen keuangan yang ada. Kemudian tingkatan yang ketiga itu adalah pedoman pelaksanaan. Jadi konsep pengukuran dan pengakuan yang digunakan oleh akuntan dalam membentuk dan menerapkan standar akuntansi, mendorong penggunaan asumsi-asumsi dasar, prinsip-prinsip dasar, dan kendala-kendalanya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu tujuan-tujuan laporan keuangan. Yang pertama ada tujuan umumnya, yaitu menyediakan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua ada tujuan khususnya, di mana tujuan khusus ini berupa memperkirakan prospek arus kas, memahami kondisi keuangan perusahaan, memahami kinerja perusahaan, dan memahami bagaimana kas diperoleh dan digunakan. Kemudian yang ketiga ada tujuan tambahannya, di mana tujuan tambahannya ini yaitu harus mampu menyediakan informasi yang memungkinkan para manajer dan kreditur perusahaan untuk mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan. Kemudian yaitu ada konsep dasar. Yang pertama, ciri kualitatif informasi akuntansi. Yang lain adalah karakteristik kualitatif itu sendiri. Terdapat 4 karakteristik. Yang pertama, dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan. Yang kedua, ada elemen-elemen laporan keuangan. Yang pertama yaitu aktiva, kewajiban, ekuitas, investasi oleh pemilik, distribusi kepada pemilik, laba komprehensif, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Kemudian ada konsep pengakuan dan pengukuran.
Asumsi-asumsi dalam akuntansi yang pertama yaitu asumsi dasar accrual atau accrual basis. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Yang kedua ada asumsi entitas atau economic entity, merupakan asumsi pokok dalam akuntansi bahwa aktivitas ekonomi dapat diidentifikasi dengan satu unit pertanggungjawaban yang jelas. Yang ketiga, asumsi kelangsungan usaha atau going concern. Sebagian besar metode akuntansi didasarkan pada asumsi bahwa perusahaan akan ada dalam waktu yang tidak terbatas. Yang keempat, asumsi unit moneter atau monetary unit, bahwa uang merupakan alat pengukur atau pembilang umum di dalam aktivitas ekonomi berlangsung, serta sebagai suatu dasar yang memadai bagi akuntansi untuk melakukan pengukuran dan analisis. Yang terakhir yaitu ada asumsi periodisitas. Cara umum yang paling tepat untuk mengukur hasil dari aktivitas atau kegiatan perusahaan adalah menunggu hingga tiba waktu dilikuidasi. Baik, selanjutnya prinsip-prinsip dalam akuntansi. Prinsip-prinsip dalam akuntansi itu ada 5, yaitu yang pertama, prinsip biaya historis. Prinsip akuntansi saat ini menghendaki agar aktiva dan kewajiban diperlukan dan dilaporkan pada dasar harga perolehannya. Yang kedua, prinsip pengakuan pendapatan. Batasan umum yang biasanya digunakan adalah semua perubahan dalam jumlah bersih aktiva selain yang berasal dari pemilik perusahaan. Yang ketiga, prinsip penandingan. Prinsip mempertemukan biaya dengan pendapatan yang timbul karena biaya tersebut, berguna untuk menentukan besarnya penghasilan bersih setiap periode. Yang keempat, prinsip pengungkapan lengkap. Menyajikan informasi yang lengkap dalam laporan keuangan, karena informasi yang disajikan itu merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi dalam satu periode dan juga saldo-saldo dari rekening-rekening tertentu. Yang kelima, prinsip konsistensi. Prinsip ini bertujuan untuk menunjukkan keadaan keuangan dan hasil kegiatan perusahaan dalam satu periode akuntansi. Agar tujuan dapat dicapai, haruslah dipilih metode dan prosedur akuntansi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan perusahaan. Selanjutnya, kendala-kendala dalam akuntansi. Kendala-kendala dalam akuntansi ini ada 4, yaitu yang pertama, hubungan biaya manfaat atau cost-benefit relationship. Biaya penyiapan informasi harus diukur dan dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh dari penggunaan informasi tersebut. Manfaat yang diperoleh dari penggunaan informasi harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh informasi tersebut. Yang kedua, materialitas atau materiality. Apabila laporan, fakta tidak mempengaruhi atau menyebabkan timbulnya perbedaan dalam bidang pengambilan keputusan, maka jumlahnya tidak cukup berarti. Pedoman umumnya aspek kuantitatif dan aspek kualitatif. Yang ketiga, praktik-praktik industri. Industri-industri yang mempunyai sifat-sifat khusus seringkali memerlukan prinsip akuntansi yang berbeda dengan industri lainnya. Juga karena adanya peraturan-peraturan dari pemerintah terhadap industri khusus ini akan mengakibatkan adanya prinsip-prinsip akuntansi tertentu yang berbeda dengan yang umumnya digunakan. Yang keempat, konservatisme. Konservatif merupakan sikap yang diambil oleh akuntan dalam menghadapi 2 atau lebih alternatif dalam penyusunan laporan keuangan. Apabila lebih dari satu alternatif tersedia, maka sikap konservatif ini cenderung memilih alternatif yang tidak akan membuat aktiva dan pendapatan terlalu besar. Masalah ini timbul jika ada lebih dari satu alternatif atau bisa juga timbul dalam hal suatu jumlah itu belum dapat dipastikan. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.